Saudara, pihak Kodam 0606 Kota Bogor bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan perbankan swasta membuat terobosan baru berupa mesin khusus mirip ATM untuk penyaluran beras. Terobosan baru ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi COVID-19. Setiap harinya warga akan mendapatkan beras berat 1,5 kilogram selama 2 bulan ke depan. Pada tahap awal ini, saudara, beras dibagikan kepada 1.000 masyarakat kurang mampu, terutama bagi mereka yang belum menerima program bantuan lainnya dari pemerintah. Guna menghindari tidak tepat sasaran, pembagian beras kepada masyarakat kurang mampu menggandeng pemerintah Kota Bogor. Mesin anjungan yang mengeluarkan beras ini merupakan terobosan baru kerjasama antara pihak TNI Angkatan Darat, Kementerian Pertanian, dan perbankan swasta. Alhamdulillah sangat membantu ya bagi keluarga, apalagi sekarang kan suami saya kan ngojek, jadi nggak ada penghasilan. Alhamdulillah ini buat membantu keluarga juga. Setiap kodim itu akan didukung ATM beras di 1 unit dan akan setiap hari akan mendistribusikan sebanyak 1.000 orang per orang 1,5 kilogram. Udah selama berapa lama, Pak? Ya. Berapa lama? Ini akan seterusnya, Pak. Jadi kalau misalnya berasnya habis, kita akan laporan ke BNI sama Dinas Pertanian akan laporan, nanti akan didukung lagi beras. Lalu bagaimana evaluasi dari penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Bogor? Saya sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Dedi dengan Maidop. Kami akan mencoba menghubungi kembali Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Informasinya adalah sejumlah kepala daerah kota penyangga, diantaranya adalah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan juga Kota Bekasi. Kemudian akan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar untuk tahap kedua yang akan dimulai pada tanggal 28 April esok. Saya sudah bergabung kembali dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Mbak Maidop. Ya, Pak Dedi, bagaimana evaluasi dari PSBB di Kota Bogor hingga hari ini? Apakah memang ada penurunan angka yang terjangkit COVID-19 di sana, Pak? Ya, jadi kalau dari sisi COVID positif ya, sejak diberlakukan tanggal 15 April lalu, dari 58 positif COVID sekarang ini meningkat menjadi 76. Jadi ada peningkatan 18 kasus baru. Artinya masih ada hal yang perlu diperhatikan oleh semua ya, makanya kita sangat concern bersama-sama dengan kepala daerah yang lain untuk melaksanakan lagi tambahan perpanjangan pelaksanaan PSBB untuk yang kedua kalinya. Nah, 14 hari ke depan ini tentu akan kita lakukan lebih cermat ya, kemudian juga kita ingin sekali ada juga dukungan dari pemerintah pusat. Karena 8 sektor yang masih sampai dengan saat ini berjalan itu ternyata merepresentasikan hampir 75% kehidupan kita. Nah, jadi kalau memang masih ada sektor-sektor yang tidak dikecualikan tetapi masih beroperasi dengan full, apalagi ditambah dengan rekomendasi-rekomendasi, saya pikir peningkatan jumlah positif COVID ini bisa saja bertambah. Jadi pemerintah daerah mengharapkan dengan adanya perpanjangan atau juga PSBB tahap 2 ini ada sejumlah sektor yang Anda maksud tadi, Pak ya, agar bisa dikurangi aktivitasnya begitu. Ya betul, jadi salah satunya kan tadi kita melaksanakan tes swab ya di stasiun Kota Bogor. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memperoleh data yang akurat tentang bagaimana kita memutus rantai penyebaran COVID yang lebih signifikan. Kemudian juga kita melihat ya mereka yang pulang pergi ke Jakarta ini masih melaksanakan kegiatan di sektor-sektor yang tidak dikecualikan, gitu kan? Dan yang dikecualikan. Nah, lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak dikecualikan. Artinya, kalau menurut saya ini harus ada satu langkah bersama lah ya. Ada kesadaran bahwa memang sektor yang tidak dikecualikan ini harusnya tidak lagi beroperasi. Nah, gimana caranya? Misalnya pun mereka tetap mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, paling tidak industri ini menyediakan asrama atau transportasi sendiri.
Jadi jangan membebani pemerintah yang lain kan gitu kan, termasuk pemerintah kota yang berusaha mati-matian untuk menahan laju pertumbuhan COVID positif di daerah masing-masing. Jadi yang Anda maksud adalah PSBB tidak bisa berjalan dengan sepenuhnya kalau pemerintah daerah ini hanya bekerja sendiri, tidak ada bantuan dari pemerintah pusat, begitu? Setuju di sini, Pak ya? Betul, ya setuju ya. Oke. Jadi Nah, memang tuh ya. evaluasi yang lain, Pak, selain itu? Ya kalau dari sisi pelanggaran-pelanggaran ya kan kita lakukan ada dua sektor ya, dua sisi ya. Sisi yang pertama dari pembatasan mobilitas warga keluar masuk Kota Bogor maupun yang ada di dalam kota. Nah, yang ada di dalam kota ini memang catatan kami ada penurunan dari jumlah pelanggaran-pelanggaran. Misalnya apa? Misalnya pemakaian masker. Hampir 90% sekarang masyarakat sudah paham bahwa keluar dari rumah itu harus pakai masker. Tetapi masih ada juga pelanggaran seperti kalau ternyata di dalam aturan PSBB yang namanya naik kendaraan bermotor roda 2 itu harus pakai sarung tangan. Nah, masih ada ini juga pelanggaran. Kemudian konfigurasi di kendaraan pribadi masih ada, tetapi jumlahnya tidak signifikan dan kelihatannya kecenderungannya terus menurun. Ya. Hanya yang kita patut apresiasi tadi, kesadaran masyarakat sudah tumbuh ya, tinggal tadi sektor industri, sektor jasa, sektor yang lain yang harusnya juga ikut mendukung PSBB ini. Nah, Pak Dedi, bagaimana dengan bansos? Apakah efektif yang dilakukan? Apakah kemudian tepat sasaran? Data-data warga kurang mampu ini memang benar-benar validkah? Jadi total memang kalau kita bicara siapa yang berhak menerima, yang sudah pasti, yang sudah ada SK-nya itu kan yang DTKS ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 71.111 orang. Ulangi ya, 17.111 kepala keluarga. Nah, di luar yang DTKS, ada yang non-DTKS. Yang non-DTKS ini pada awal kami membuka data yang kami peroleh secara berjenjang dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, jumlahnya hampir 140 ribuan. Nah, melalui proses verifikasi, evaluasi, kemudian juga penyandingan data, akhirnya kita memperoleh total itu kurang lebih 156 ribu antara yang DTKS dan non-DTKS. Nah, tinggal kami membagi nanti mana yang kewajiban pemerintah pusat melalui program Keluarga Harapan, mana yang pemerintah pusat dari kartu sembako, kemudian mana yang akan ditopang oleh pemerintah provinsi. Nah, kelihatannya pemerintah provinsi menyanggupi sekitar 40.000 sampai 42.000. Artinya sisanya itu harus ditanggulangi oleh pemerintah kota. Berapa jumlahnya? Kami sudah menghitung paling tidak ada 23.000 kepala keluarga ya, yang diantaranya itu 19.000 sekian sudah clear ya, sudah clear dan clear untuk datanya. Jadi kita akan prioritaskan dulu yang bantuan dari pemerintah kota. Oke, Pak Dedi, jadi kami mau konfirmasi sekali lagi pemerintah Kota Bogor ini akan perpanjang masa PSBB selama 14 hari begitu, Pak? Betul, 14 hari ke depan ya. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim di Kompas Siang hari ini.